dengan membaca doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Muiz. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Amin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini apa ada teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Cinta. Kenapa kok tidak masuk? Sakit. Yang lain hadir? Lahir. Nah. Untuk membangkitkan semangat kita dalam mengawali pembelajaran, mari kita lakukan tepuk semangat dulu. Setuju? Setuju. Nah, tepuk semangat. Semangat. Kelas 5. Siap belajar. Yes, yes. Sebelum kita masuk ke materi, coba ada yang masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siklusi air. Benar. Masih ingat apa saja manfaat air? Masih. Apa yuk? Ada yang bisa menyebutkan? Manfaat air untuk minum, untuk mandi, dan masih banyak lagi. Nah, air nanti kita juga masih akan membahas tentang air dan komponen pengisinya. Ya, air ini sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Sekali manfaatnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan materi yang ada di kehidupan kita sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Ada zat tunggal, ada zat campuran. Yang kedua, diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya. Nah, yang ini air, yang ini kalau ini berikutnya ya benar. Nah, benda-benda yang kalian sebutkan tadi itu kita sebut sebagai zat tunggal. Apa anak-anak? Zat tunggal. Nah, dikatakan zat tunggal karena dia terdiri dari satu jenis materi ini, minyak saja ya, batu saja. Kemudian ada gambar lagi. Ini gambar apa anak-anak? S2. S2. S2 ini isinya apa saja ya? Susu. S2 itu benar. Apalagi? Air. Ada buah. Buah apa saja? Kalau gambar ini gambar apa? Es boba. Suka makan es boba? Es boba ini isinya apa saja ya? Es batu dan boba. Es campur, es boba ini kita sebut sebagai zat campuran. Apa Nana? Zat campuran. Dikatakan zat campuran karena dia terdiri dari beberapa jenis zat tunggal. Apa sih itu zat tunggal? Apa sih itu zat campuran? Silahkan kalian baca materi yang ada di buku kalian masing-masing ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Silahkan dimulai. Sudah habis. Nah, sekarang ada tidak yang bisa menjelaskan apa sih itu zat tunggal? Angkat tangan. Ya, Muiz. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Ya, bagus. Jadi, zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu macam atau satu jenis materi. Zat tunggal ini punya ciri-ciri. Yang pertama, zatnya belum tercampur dengan zat lain. Yang kedua, zatnya tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil atau sederhana. Sekarang untuk zat campur, sekarang
menyebutkan contoh zat tunggal yang bisa kalian temui selain yang ada di gambar ini? Apa? Ada garam, kata Selsa benar. Kecap benar. Tepung, apalagi emas, bagus. Nah, itu sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Itu merupakan contoh-contoh zat tunggal. Nah, sekarang untuk zat campuran, ada yang bisa menjelaskan apa itu? Oh iya, Riza dulu. Zat campuran adalah zat yang tersusun atas beberapa jenis zat tunggal. Iya benar. Jadi zat campuran itu zat yang tersusun dari beberapa jenis zat tunggal. Zat campuran ini ada dua macam, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yang bisa apa itu campuran homogen? Bisa menjelaskan? Oke, Bunga silakan. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Bagus. Jadi kalau dinamakan campuran homogen, campuran zat penyusunnya itu terlarut sempurna. Biasanya larutannya bening, tidak bisa dibedakan zat penyusunnya. Kalau zat campuran heterogen, ada yang bisa menjelaskan? Diva? Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak terlarut sempurna. Bagus. Kalau heterogen kebalikannya homogen ya, zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna atau masih bisa kita bedakan zat penyusunnya. Nah, sampai sini ada yang sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah? Kalau sudah, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan atau membedakan zat tunggal dan zat campuran. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya, seperti diskusi sebelumnya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok mengidentifikasi benda-benda ini mana yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Untuk LKPD yang kedua, nanti kalian akan melakukan percobaan campuran beberapa macam larutan ya. Itu sudah ada bahannya. Nanti kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Setelah kalian lakukan percobaan, kalian amati. Setelah itu, hasil pengamatannya kalian diskusikan bersama anggota kelompok. Nanti hasilnya ditulis di tabel ini. Paham anak-anak? Nah, sekarang silakan berkumpul dengan anggota. Bagikan LKPD-nya satu-satu ya. Nah, ini untuk alat bahannya ya. Nah, silakan bisa langsung dimulai sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD. Bisa langsung dimulai ya. Silakan langsung dimulai.
karena selesai lebih dulu silakan. Siapa yang mau membacakan? Nanti kelompok lain silakan menanggapi ya. Bagaimana hasil percobaannya sama apa tidak? Ya, Rizal boleh berdiri saja di situ. Ya, yang pertama membedakan zat tunggal dan zat campuran. Nah, coba dari tabel itu yang termasuk zat tunggal apa saja? Baca. Air. Ya. Bubuk kopi 4, madu. Nah, kelompok lain sama apa ada yang berbeda? Jawabannya sama. Kelompok dua bagaimana? Sama apa berbeda? Sama. Nah, sekarang ya untuk campurannya mana yang termasuk campuran? Silakan dibaca. Air, susu hangat, Air susu hangat, jus mangga. jus mangga. Yang lain sama apa beda? Sama. Sama. Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang zat tunggal, mana yang zat campuran. Nah, sekarang untuk hasil percobaan yang di LKPD 2 kelompok 1 coba dibaca hasil diskusinya. Boleh berdiri. Untuk hasil percobaan yang LKPD 2, silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Boleh berdiri. Nah, silakan dibacakan. Yang percobaan pertama apa dulu? Kelompok 2. Air dan sirup. Hasilnya Didiamkan tercampur sempurna. kemudian. Sementara didiamkan tercampur sempurna. Nah, kelompok lain ada yang berbeda dengan hasil dari kelompok 2? Sama. Jawabannya sama juga. Apa ada yang berbeda? Mau menambahi? Kalau sempurna? Apa? Oh, bagus. Dari kelompok 1 kalau larut sempurna kita sebut sebagai campuran homogen. Bagus. Kemudian percobaan kedua apa? Air dan garam. Air dan garam. Sebelum didiamkan tidak tercampur. Kemudian Setelah didiamkan tercampur sempurna. nah, sama tidak hasilnya kelompok lain? Tidak. Berbeda. Apa? Coba kelompok 1. Tercampur. Sebelum? Didiamkan tercampur. Terus kemudian Setelah didiamkan tercampur. oh, ada yang berpendapat kalau campuran air dan garam sebelum didiamkan dan setelah didiamkan tercampur sempurna. Berarti dia termasuk campuran homogen. Oke. Silakan boleh duduk dulu kelompok 2. Ganti kita ke kelompok 1. Coba kelompok 1 percobaan ketiga apa? Air dan pasir. Boleh berdiri dulu. Air dan pasir. Air dan pasir. Didiamkan tidak larut atau heterogen. Kemudian Didiamkan tidak larut atau heterogen. bagaimana kelompok lain? Sama atau berbeda hasilnya? Sama. Sama. Nah, kenapa kok pasir ini dikatakan tidak sebelum didiamkan dan setelah didiamkan tidak larut atau heterogen? Karena ini, coba kalian amati. Kenapa kok dikatakan heterogen? Karena tidak bisa dibedakan zat penyusunnya. Ya, pasirnya di sebelah mana? Bawah. Di atas? Nah, makanya kita sebut campuran heterogen. Terus. Nah, karena kalian semua sudah mempresentasikan hasil percobaan masing-masing kelompok. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa dari percobaan yang kita lakukan tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Tika silakan kelompok 3. air dan kopi. Iya. Air dan garam, Ya. air dan kopi dan deterjen, Ya. air dan sirup tercampur sempurna. Nah, kelompok yang lain sama? Berarti percobaan ini antara air garam, air sirup, dan air deterjen tercampur sempurna kita sebut sebagai campuran homogen. Kemudian kelompok lain ada yang mau menambahkan? Oh iya, Bunda silakan. Minyak dan Minyak dan air. kopi dan air, Ya. pasir dan air, semuanya bisa terlarut sempurna. Iya benar ya. Air dan pasir, air dan
minyak, air, dan kopi itu adalah campuran heterogen. Itu sebabnya mereka tidak bisa tercampur sempurna. Ya, masih bisa dibedakan zat penyusunnya. Nah, dari hasil percobaan yang kalian lakukan tadi dapat Ibu simpulkan bahwasannya materi yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini terdiri dari dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Ya, di mana zat tunggal itu tersusun dari sejenis materi saja, sedangkan zat campuran tersusun dari beberapa jenis materi. Dan zat campuran itu ada dua macam, ya, campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi penggolongan materi yang meliputi unsur, senyawa, dan juga campuran. Jangan lupa nanti kalian belajar dulu di rumah ya. Karena kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.